Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai intensitas penyakit tumbuhan yang beranggotakan saya Fitria Indah Susanti dengan NIM 56, Desi Cahyanti NIM 58, Nur Hovifah NIM 59, Farika Aretama Pujiarini NIM 60, Fujianti NIM 62, serta Erika Hutasoid NIM 64. Kemudian masuk ke pokok pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua penggunaan scoring, ketiga perhitungan intensitas serangan penyakit dalam populasi, kemudian yang keempat ada analisa AUDPC. Selanjutnya, tumbuhan dalam hidupnya dapat terserang penyakit yang sangat berpengaruh terhadap hasil dan produksi. Secara biologis, tumbuhan dikatakan sakit apabila tidak mampu melakukan kegiatan fisiologis secara normal, yaitu berespirasi, fotosintes, penyerapan gizi yang diperlukan, dan lain-lain. Selain itu, tanaman sakit juga tidak dapat menunjukkan kapasitas genetiknya, seperti berdaya hasil tinggi, morfologi yang normal, dan lain-lain. Analisis tingkat keparahan penyakit tumbuhan sangat dibutuhkan dalam mempelajari kehilangan hasil, peramalan tingkat penyakit, dan sistem pengendalian yang harus dilakukan untuk meminimalisasi kerugian yang disebabkan oleh serangan penyakit. Intensitas penyakit tanaman perlu diketahui untuk memudahkan dalam memberi penanganan terhadap tanaman yang terserang penyakit. Karena penyakit tanaman merupakan interaksi antara tanaman dan patogen yang disebabkan oleh lingkungan, maka perlu pengukuran kuantitas tanaman patogen, kuantitas tanaman. Pembahasan yang pertama mengenai penggunaan scoring. Scoring ini merupakan data interval yang digunakan untuk menentukan apakah separah apa tanaman ini terkena penyakit. Jadi di sini ada 5 skor dari 0 hingga 4 dengan gejala pada tanaman yang bertahap. Jadi yang pertama tanaman tersebut sehat, yang kedua tanamannya terserang penyakit dari 1 hingga 25%, 26 hingga 50%, 51 hingga 75%, dan lebih dari 75% atau tanaman tersebut mati. Untuk selanjutnya, selanjutnya yaitu ada perhitungan intensitas penyakit dalam populasi. Besarnya penyakit sering ditemukan dengan istilah serangan ringan, sedang, berat, atau sangat berat. Nah, ungkapan yang demikian masih bersifat kualitatif, tidak memiliki makna ilmiah. Pernyataan demikian sangat bersifat subjektif. Perhitungan intensitas penyakit dilakukan dengan beberapa cara tergantung sifat infeksinya. Intensitas penyakit dihitung sebagai persentase tanaman terserang atau intensitas penyakit. Selanjutnya. Kemudian terdapat syarat penilaian penyakit di lapangan harus memenuhi syarat utama. Yang pertama yaitu komprehensif, artinya aplikasi yang digunakan berlaku untuk berbagai macam penyakit. Yang kedua, akurasi ketepatan untuk tingkat praktek. Dan yang ketiga, harus bersifat objektif karena sifatnya cenderung subjektif. Literatur tim dosen jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan pada tahun 2011 dijelaskan bahwa cara penentuan intensitas serangan penyakit ada 2 cara. Yang pertama itu penilaian menurut tingkat intensitas serangannya dengan rumus IP sama dengan jumlah tanaman sakit per total tanaman dikali 100%. Nah, rumus ini berlaku untuk kondisi penyakit yang dapat menyebabkan tanaman mati secara menyeluruh, misalkan penyakit layu dan dumping off pada tanaman, serta penyakit yang dapat menyebabkan penurunan tingkat produktivitas sehingga menyebabkan kehilangan hasil yang setara dengan kematian tanaman. Misalkan penyakit yang disebabkan karena serangan virus dan organisme yang mirip dengan Mycoplasma atau MLO. Penyakit yang meskipun tidak menyebabkan kematian, tetapi dapat menyebabkan kehilangan hasil secara total, misalkan penyakit gosong bengkak atau Ostilagomaides pada jagung dan penyakit neck blast pada padi, Fricularia oryzae. Kemudian untuk kasus selain pada mati atau tidaknya berproduksinya tanaman, maka cara untuk menentukan intensitas penyakit jauh lebih rumit. Umumnya, penilaian yang dilakukan
dilakukan pada bagian atau golongan tanaman tersebut, misalnya daun dan buah, karena kita harus memberikan penilaian terhadap masing-masing organ tersebut dengan standar nilai serangga tertentu. Perhitungan intensitas penyakit dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Intensitas penyakit pada tanaman dihitung dengan cara IP sigma NI kali VI per N kali X dikali 100%. Keterangannya, IP intensitas penyakit, NI jumlah sampel dan kategori serangan ke-1, VI nilai kategori serangan ke-1, N jumlah sampel yang diamati, P nilai kategori serangan tertinggi. Penentuan yang menggunakan skala deskriptif seperti ini juga dijelaskan bahwa menurut Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan Direktorat Perlindungan Tanaman Perkebunan menggunakan 5 skala skor sebagai berikut. Nah, di sini ada 5 skala skor, di mana ada rentang dari 0 hingga 4. Dari skala 0 ini, tanaman bebas penyakit. Skala skor 1, bagian tanaman yang sakit 0 sampai 25%. Skala skor 2, bagian tanaman sakit 26 sampai 50%. Skala skor 3, bagian tanaman yang sakit 51 sampai 75%. Skala skor 4, bagian tanaman yang sakit lebih dari 75%. Selanjutnya, sedangkan karena terjadi ketidaksesuaian antara penggunaan skor di atas tabel sebelumnya dengan kondisi di lapang, pada akhirnya terbentuk skala skor yang baru dan umum digunakan. Itu sebagai berikut. Skor penyakit 0, tidak terjadi infeksi pada tanaman. Skor penyakit 1, luas permukaan tanaman atau bagian tanaman yang terserang mencapai 10% dari tanaman tersebut. Skor penyakit 2, luas permukaan tanaman atau bagian tanaman yang terserang lebih besar dari 10 hingga 25%. Skor penyakit 3, luas permukaan tanaman yang terserang 25% hingga 50%. Dan skor penyakit 4, lebih dari 50% tanaman terserang penyakit. Skor ini digunakan untuk aku lupa namanya. Skor ini digunakan untuk perhitungan intensitas penyakit berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu ada analisa AUDPC. Nah, parameter yang berguna untuk mengukur perkembangan penyakit dan mengenali ada tidaknya tanaman tahan di antara aksesi yang diuji. Nah, menurut Agrios 2005, keparahan penyakit sangat penting untuk diamati karena dapat digunakan sebagai bahan studi endemi penyakit. Nah, laju perkembangan penyakit dari waktu ke waktu dihitung dengan formula AUDPC sebagai berikut ini. Nah, terdapat rumus AUDPC yang memiliki keterangan Y sama dengan keparahan penyakit pada waktu T dan I jumlah hari setelah tanam waktu pengamatan ke I. Dalam bidang ilmu penyakit tumbuhan, AUDPC sudah merupakan standar yang digunakan untuk melihat perkembangan penyakit dari waktu ke waktu. Menurut Landio 1999, Simco dan Piepo 2012. Untuk mengetahui perbedaan besaran AUDPC, analisis statistik dapat digunakan dengan membandingkan besaran AUDPC antar pelaku Untuk mengetahui perbedaan besaran AUDPC, analisis statistik dapat dipergunakan dengan membandingkan besaran AUDPC antar perlakuan atau klon. Semakin berkembang penyakitnya, maka semakin besar nilai AUDPC. Sebaliknya, semakin rendah nilai AUDPC, maka semakin rendah pula perkembangan penyakitnya. Kesimpulan pada materi kali ini adalah penyakit tumbuhan merupakan suatu proses fisiologi tumbuhan yang abnormal dan merugikan yang disebabkan oleh faktor biotik dan abiotik, dan gangguannya bersifat terus-menerus serta akibatnya dinyatakan oleh aktivitas sel ataupun jaringan yang abnormal. Analisis mengenai tingkat keparahan penyakit tumbuhan serta keberadaan sangat dibutuhkan dalam mempelajari kehilangan hasil, peramalan tingkat penyakit, dan sistem pengendalian yang harus dilakukan untuk meminimalisasi kerugian yang disebabkan oleh serangan penyakit.
Intensitas penyakit tanaman perlu diketahui untuk memudahkan kita dalam memberi penanganan terhadap tanaman yang terserang penyakit. Intensitas penyakit tumbuhan dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama ada penggunaan scoring, yang kedua perhitungan intensitas penyakit tumbuhan dalam populasi, yang ketiga analisa AUDPC, Area Under Disease Progress Curve. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.